Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku kelas 8 SMP Negeri 1 Balongbendo, semoga masih semangat untuk belajar ya. Sebelum kita mulai untuk pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Nah, anak-anakku, sekarang kita akan mempelajari tentang perbedaan kitab dengan suhuf Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentang keistimewaan atau mukjizat Al-Qur'an, dan yang ketiga yaitu mengenai hikmah beriman pada kitab-kitab Allah. Perbedaan kitab dengan suhuf Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan tentang pengertian kitab, yaitu buku berisi kumpulan firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada nabi dan rasul serta ditulis di atas kertas atau bahan lainnya. Kemudian dibukukan atau dijilid menjadi satu. Penjelasan tersebut mengandung arti bahwa tulisan dapat disebut kitab jika berupa lembaran yang telah dijilid. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan kumpulan ayat berisi firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan telah dijilid atau dibukukan. Jika firman Allah Subhanahu wa taala bukan berbentuk kitab dan tidak dijilid, bukan disebut kitab, melainkan disebut suhuf. Suhuf adalah wahyu atau firman Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para nabi dan rasulnya, namun masih berupa lembaran dan belum dibukukan. Contohnya adalah suhuf yang diterima oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Keduanya menerima 10 suhuf. Kebenaran adanya suhuf Allah Subhanahu wa taala dijelaskan dalam Al-Qur'an, salah satunya pada surat Al-A'la, surat ke-87 ayat 18 sampai dengan 19. Nah, anak-anakku, kitab dan suhuf memang memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan kitab dan suhuf yaitu sama-sama berisi firman Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan untuk perbedaan antara kitab dan suhuf secara garis besar dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Yang kedua, bentuk kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berupa dalam bentuk lembaran. Yang ketiga, waktu berlakunya kitab biasanya lebih lama daripada suhuf. Yang keempat, jumlah kitab Allah Subhanahu wa taala hanya 4, sedangkan suhuf berjumlah sangat banyak dan tidak diketahui jumlah pastinya. Dan perbedaan lainnya, kitab diwahyukan kepada para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang wajib disebarluaskan atau diajarkan kepada seluruh umat, sedangkan suhuf tidak diwajibkan untuk disebarluaskan. Ada kemungkinan karena perbedaan antara kitab dan suhuf ini memang didasarkan pada tujuannya. Al-Quran adalah cahaya yang akan menerangi perjalanan hidup seorang hamba dan menuntunnya menuju keselamatan adalah cahaya Al-Quran dan cahaya iman. Keutamaan Al-Quran sangatlah banyak. Dari keutamaan-keutamaan inilah yang menjadi keistimewaan Al-Quran. Beberapa keutamaan Al-Quran terletak pada hal-hal sebagai berikut ini. 1. Isi kandungannya lengkap karena mencakup segala aspek kehidupan sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman kehidupan di dunia untuk menuju kebahagiaan di akhirat. Kemudian isinya sesuai dengan perkembangan zaman, berlaku sepanjang masa dan untuk seluruh umat manusia. Kemudian susunan bahasanya yang sangat indah, tak tertandingi sehingga manusia tidak akan mampu membuat kalimat seindah Al-Quran. Membaca dan mendengarkannya merupakan ibadah, tidak ada rasa jemu bagi para pembaca maupun pendengarnya. Memuliakan akal pikiran manusia, kemudian menjadi penawar penyakit, terutama penyakit hati. Membenarkan keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu dan menyempurnakan hukum-hukumnya. Sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengalami perubahan karena terpelihara kemurniannya hingga akhir zaman, bahkan tidak dapat ditiru dan dimasuki oleh ide-ide manusia yang ingin menyelewengkannya. Kemudian memadukan antara ilmu, iman, dan amal perbuatan. Oleh karena itu, Al-Quran berani memberikan janji kebahagiaan dunia dan akhirat bagi umat Islam yang mengamalkannya. Mukjizat Al-Quran sungguh tiada tandingannya. Beberapa kemukjizatan Al-Quran diantaranya yang pertama, Al-Quran adalah sumber segala hukum. Yang kedua, Al-Quran terjaga keasliannya. Yang ketiga, Al-Quran memuat ilmu pengetahuan.
Kemudian yang keempat, Al-Quran memiliki bahasa yang sangat indah. Yang kelima, Al-Quran merupakan sumber kebaikan dan hikmah. Dan masih banyak lagi mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Al-Quran. Oleh karena itu anak-anakku, ilmu Allah yang sangat luas ini mari kita mencoba untuk istiqomah mempelajari, mencari ilmu pengetahuan sebanyak mungkin untuk manfaat dunia akhirat kita. Berikutnya mengenai hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya di dunia ini dengan cara diwahyukan kepada Rasulnya. Tentunya hal ini dapat memberikan hikmah atau manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Manusia yang mengaku beriman harus berusaha mengambil hikmah dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala tanpa meragukannya. Adapun hikmah yang dapat diambil dari adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai berikut. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Dua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Tiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang yang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Empat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba dan makhluknya. Dan yang kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan perilaku yang buruk. 6. Mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. 7. Hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. 8. Memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan saling menghargai orang lain bahkan dengan pemeluk agama lain. 9. Meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada diri kita sendiri. Anak-anakku, bagi orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meyakini bahwa ajaran Allah itu adalah untuk kebaikan dan kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi anak-anakku, sebagai orang muslim, mari kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita dalam menyelesaikan segala permasalahan di kehidupan ini. Kemudian menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk meningkatkan kualitas kepribadian. Mengapa demikian? Karena orang yang beriman pada Al-Quran akan senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Kita akan selalu berupaya untuk meningkatkan ibadah kita. Kita akan senantiasa berupaya meningkatkan kualitas kehidupan dari hari ke hari. Dengan demikian, semoga kita termasuk orang yang beriman pada kitab Allah yang selalu dapat memperbaiki kualitas diri anak-anakku. Anak-anakku, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, yaitu dengan mempelajari serta mengamalkan Al-Quran dan maknanya. Setelah mampu mempelajari serta mengamalkan Al-Quran dengan benar, kamu dapat membacanya setelah sholat fardu atau pada waktu-waktu luang. Membaca Al-Quran akan memberikan banyak manfaat. Oleh karena itu, kamu sebaiknya memperbanyak bacaanmu. Selain itu, kamu dapat mengajarkan ilmu-ilmu Al-Quran yang telah kamu pahami kepada orang lain meskipun hanya satu ayat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikianlah untuk pembelajaran hari ini. Dan untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakan latihan soal berikut ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.